Kadau. Betul, dia waktu dia sama tahu nih Gus. Sudah 2 menit 25 detik kan. Wah. Belum. Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Dan juga selamat pagi untuk para pewaris. Kalau yang udah siap-siap tuh udah bisa. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis saya yang telah disodorkan oleh tema yang cukup 1 menit kali dan sangat luar biasa bagi saya untuk perkembangan dan generasi sekarang ini, yaitu inovasi penyuluh dalam dalam generasi emas. Dan dalam inovasi penyuluh itu apa yang menjadi motivasi untuk anak muda. Bapak Ibu, saudara dan saudari semua, kita tahu bahwa Indonesia ini akan disebut sebagai generasi emas tahun 2045. Sebagai generasi emas yang akan datang, artinya adalah sebutan untuk generasi emas itu diibaratkan, kalau saya katakan kepada anak muda, itu seperti telur di atas tanduk. Jika anak muda yang kita bina, kita didik sekarang ini tidak bisa mencapai sebutan sebagai generasi emas, itu akan menjadi, jika tidak mencapai, itu akan menjadi sebagai generasi tanah liat ataupun generasi perunggu. Nah, ini tantangan kita sekarang sebagai penyuluh. Dan pada kegiatan seperti ini saya merasa bangga dan sangat-sangat bersyukur sekali untuk mengisi diri guna mempersiapkan generasi muda yang akan datang itu seperti apa. Nah, dari materi Romo kemarin dan juga dari materi kita yang sudah tentang teknologi, itu adalah peluang besar untuk mereka mencapai sebutan generasi emas itu sendiri. Dan saya bangga sekali karena apa? Untuk membina anak muda itu sendiri tidak hanya berada pada pihak kita sebagai kaum penyuluh, biarawat dan biarawati, tetapi juga siapapun yang harus serta wajib membina anaknya. Nah, di sini saya melihat membuat abstraknya. Saya akan baca lurus saja biar jelasnya adalah perkembangan teknologi yang tidak terbentuk suka maupun tidak tetap menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Artinya adalah dengan adanya generasi emas itu akan menciptakan jurang pemisah
Yang kaya nanti akan semakin kaya dan yang miskin nanti akan semakin miskin, dan itu akan terjadi karena banyak peran atau kehidupan manusia ke depannya akan dipengaruhi dengan teknologi. Banyak peran masyarakat atau peran manusia akan digantikan oleh robot-robot. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mempersiapkan generasi muda sekarang ini itu bisa mencapai sebutan generasi emas? Ya. Inovasi baru apa yang kita lakukan sebagai penyuluh? Di situ saya melihat bahwa hal yang perlu kita perhatikan itu dalam konteks adat dan budaya. Kenapa ini penting? Karena saya melihat bahwa adanya perubahan teknologi itu ada yang membelatar belakangi, dan budaya itu sendirilah yang menjadi sumbernya. Contoh, dalam dunia pertanian, Bapak Ibu dan kita semua bisa melihat, dulu orang pakai cangkul semuanya manual, sekarang digantikan dengan mesin. Nah, yang dulunya kita kerja dengan keras, sekarang ini mungkin kita kerja tinggal pegang dan pencet remote apa segala macam, semuanya terjadi. Nah, itulah kenapa tantangan kita sekarang ini adalah suatu yang sangat-sangat besar, dan bagaimana nanti dengan tantangan yang besar itu kita bisa membentuk anak-anak muda yang akan disebut generasi emas itu, menciptakan suatu inovasi yang tentunya akan berguna bagi dirinya sendiri, bagi masyarakat dan kita semua. Ini penting, ya. Karena generasi emas itu adalah sebutan bukan untuk kita generasi sekarang, tetapi sebutan untuk mereka di mana nanti mereka akan menciptakan suatu hal yang baru yang berguna bagi masyarakat dan kita semua. Oke, kita lanjut. Baik. Lalu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat itu juga menjadi konsekuensi yang besar bagi kehidupan. Jika seseorang atau anak muda atau bahkan kita sekarang ini tidak bisa masuk dalam perkembangan teknologi itu, dan itu tentu membuat kita akan menjadi ketinggalan zaman. Karena saya pernah melihat seorang YouTuber yang mengatakan bahwa tinggal 2 menit. Oke. Seorang YouTuber itu mengatakan bahwa akan terjadinya perbedaan antara kota dan perkampungan. Yang kota nanti akan terlihat bangunan semakin tinggi, dan bahkan perkampungan, terutama mereka tidak menyesuaikan dengan diri dengan teknologi, akan tampak seperti permukiman kumuh, dan itu banyak terjadi di kota-kota, ya, yang kita lihat. Itulah bentuk dari perkembangan teknologi jika kita tidak bisa menyesuaikan diri. Nah, tantangan kita tentunya bagaimana membuat anak muda dewasa ini untuk melek hal itu dan tidak terjerumus ke dalamnya. Karena kita sadar bahwa 2-3 tahun ke depan banyak peran manusia, bahkan kita sendiri digantikan oleh robot-robot. Nah, langsung saja ke penutupnya, Bapak Ibu, tanpa mengurangi waktu. Kita adalah pelopor untuk membina anak-anak muda dewasa ini untuk mencapai generasi emas. Jika kita sendiri tidak mengisi diri, jika kita sendiri tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan dewasa ini, tentu kita sendiri yang menciptakan generasi emas itu menjadi luar kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, persiapkan diri dengan baik, dan saya bersyukur dengan kegiatan ini, karena ini adalah bentuk dari persiapan saya juga untuk membina anak muda, melihat masa depan dan memandang generasi masing-masing. Karena itu saya katakan kepada anak muda, tidak salahnya kalian dewasa ini sebagai murid tidak bisa membaca apalagi menulis, karena kalian adalah penerus dan masuk generasi emas. Dan peran kalian nanti banyak digantikan oleh robot. Apa yang bisa kalian lakukan untuk Baik, waktu habis. Terima kasih kami ucapkan kepada untuk peserta berikutnya dengan nomor 22, Antonius Berito Doko SAG dari Skadau. Mari kita beri aplaus. Wow, suka tadi.
Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Dan juri, panitia dan para penyuluh sekalian. Dalam tulisan saya mengambil tema orang muda Katolik Purnakaman membangun generasi muda yang bermoral di era globalisasi. Nah, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi, terutama generasi muda dalam era globalisasi dan era digital, khususnya dalam menjaga nilai-nilai moral dan etika. Memang kehadiran era digital diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin agar dapat menjadi salah satu sarana untuk pewartaan iman tentunya. Maka melalui berbagai kegiatan sosial dan spiritual, orang muda Katolik di Paroki Nantama tidak hanya berfungsi sebagai wadah tempat berkumpul, tetapi juga sebagai agen Tuhan untuk mendorong pemuda ikut aktif berkontribusi dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar tentang isu-isu sosial, dan program pengertian masyarakat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial. Langsung berikut. Nah, dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan rasa saling menghormati, maka generasi muda ini dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Untuk itu melalui keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial dan komunitas, mereka dapat menginspirasi terutama rekan-rekan sebaya lebih baik dan turut dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan lebih baik. Dengan demikian generasi muda yang bermodal memiliki peran kunci dalam membentuk masa depan bangsa yang bergerak. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ini singkat, padat, sudah saya kaget khusus saya. Tidak diingatkan waktunya. Peserta berikutnya adalah Canisius Genius Espil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau. Tepuk tangan untuk Canisius Genius Espil. Kami persilakan. Gila batuk itu. Batuknya berantem. Selamat siang. Hai. Halo. Siapa ternyata? Baik. Yang kami hormati Dewan Juri dan peserta pemilu. Kemudian saya Canisius dari Sekadau. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya mengangkat tema pentingnya sikap, karakter, dan kesetiaan pada nilai-nilai Kristiani dalam menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak Ibu Saudara saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa Indonesia, negara kita mewacanakan akan terjadi menyongsong Indonesia Emas di 2045. Pertanyaannya, mengapa kita? Nah, di sini pertanyaannya, mengapa kita perlu
mengetahui hal ini. Nah, dan apa hubungannya dengan tadi? Awal saya sengaja menampilkan 3 foto ini. Yang pertama dengan Komisi Keuskupan, dengan Pak Asas Tigor pengacara Tarik KBI, yang sebelahnya dengan mentor kita orang Dayak yang sukses di bidang ekonomi, lalu yang berikutnya dengan Pak Bupati. Artinya kolaborasi itu harus ada, kolaborasi itu harus terjadi di dalam membangun Indonesia Emas 2045. Nah, Bapak Ibu, untuk membangun Indonesia Emas di tahun 2045, Presiden Jokowi mengatakan bahwa harus ada Ini nggak mau jadi stabilitas. Stabil, artinya tiada kekacauan yang membuat sesuatu itu terjadi. Nah, karena itu kestabilan itu harus diciptakan, dan untuk sampai ke sana perlu ada kerjasama, perlu ada komitmen bersama. Nah, karena itu tantangan pertama. Yang kedua, untuk sampai pada Indonesia Emas, Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi, kita akan mengalami bonus demografi di tahun 2023, yaitu puncak kejayaan anak-anak muda. Puncak di mana usia produktif lebih banyak daripada usia yang non produktif. Itu satu segi tantangan. Karena apa? Kita tidak tergantung pada orang. Tetapi satu segi peluang, satu segi adalah tantangan. Karena akan kita banyak persaingan, akan muncul banyak pengangguran. Ini 63,7% usia produktif menurut analisa. Nah, artinya Indonesia akan merayakan ulang tahun emas 100 tahun kalau mampu melewati tantangan-tantangan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang muda baru? Apa yang mereka bisa semua untuk Indonesia? Apakah gereja tidak terlibat untuk pembangunan negara? Terlibat, Bapak Ibu. Gereja terlibat, anak muda wajib terlibat. Karena anak muda harus kreatif, harus inovatif, dan harus mampu punya daya saing. Tetapi itu tidak cukup. Harus punya nilai-nilai yang bisa diandalkan. Harus punya karakter. Bagaimana anak muda bisa bersaing? Dia tidak hanya mengandalkan kemampuan, tidak hanya mengandalkan kepintaran, tidak hanya mengandalkan kesuksesan, tidak hanya mengandalkan segala prestasi jabatan dan sebagainya, tapi juga dilandasi nilai-nilai. Yang pertama, karakter. Yang pertama sebagai sikap. Sikap adalah pembawaan, penerimaan diri terhadap situasi. Orang yang bijak, dia tidak akan marah ketika dihina. Orang yang bijak, dia tidak akan tersanjung ketika dipuji. Orang yang bijak, dia tidak akan merasa rendah ketika dia dihina, karena dia tahu siapa dia. Bijak. Lalu yang kedua, karakter. Karakter adalah akumulasi, kumpulan dari berbagai pengalaman. Orang yang berkarakter adalah orang yang mampu memposisikan diri. Lalu yang berikutnya, harus setia pada nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran Kristiani adalah cinta kasih. Itu adalah salah satu sarana yang menjawab tantangan dan anjuran Presiden Jokowi bahwa harus ada kestabilan. Karena itu, solusi yang kita tawarkan dari gereja adalah cinta kasih. Nah, karena itu pada kesimpulannya, gereja adalah dia yang wajib terlibat dalam tantangan, terlibat membangun negara untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 dengan persaingan, dengan kepintaran, dengan kesuksesan. Tetapi harus dilandasi nilai-nilai. 3 nilai. Yang pertama, sikap. Yang kedua, karakter. Lalu yang ketiga, harus setia pada nilai-nilai kebenaran Kristiani. Dengan 3 kunci ini, saya yakin anak muda siap, mampu menerima, menghadapi, dan melewati tantangan untuk membantu negara menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Indonesia Emas adalah puncak kejayaan di mana negara kita akan dijamin menjadi 4 negara yang besar, 4 negara yang mengalami puncak kejayaan ekonomi. Mau nggak Bapak Ibu? Mau kita jaya ekonomi? Nah, artinya ini tantangan kita. Tantangan kita semua, tantangan saya, tantangan Anda sekalian. Kita tidak hanya penonton, kita yang sudah berubah ke Kalimantan, kita harus menjadi pelopor, kita harus menjadi pemain utama, bersaing punya kualitas dengan 3 dasar kita: sikap, karakter,